Perkenalkan, namanya Vina, seorang perempuan asal Magelang yang saat itu sudah menikah dan menetap bersama suaminya di Jakarta. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, tepatnya menjelang Lebaran. Masih di bulan Ramadan, saat umat Muslim sibuk menyiapkan mudik ke kampung halaman. Kala itu, Vina tengah berselisih kecil dengan suaminya, Surya. Bukan karena masalah besar, hanya perdebatan soal jadwal mudik. Surya baru mendapat libur kerja tepat pada H-1 Lebaran. Sedangkan Vina merasa terlalu berat jika harus pulang sedekat itu dengan hari raya. Dia tahu betul betapa sulitnya mencari tiket di H-1, belum lagi harga yang melambung dan kemacetan parah di jalan. Belum lagi dia harus duduk lama dalam perjalanan dengan kondisi padat dan panas. Akhirnya, keputusan pun dibuat. Vina memilih untuk mudik lebih awal, H-10 sebelum Lebaran. Surya akan menyusul nanti, entah di H-1 atau bahkan setelah Lebaran. Alasannya sederhana. Vina ingin membantu ibunya dan adik-adiknya di kampung menyiapkan hidangan Lebaran. Sudah menjadi tradisi di keluarganya untuk berkumpul di rumah orang tua, memasak opor, rendang, dan ketupat dalam jumlah besar. Keluarga mereka memang besar, jadi semuanya harus siap jauh-jauh hari. Lagi pula, mudik sendirian bukan hal asing bagi Vina. Sejak dulu, ia sudah terbiasa pulang pergi Jakarta Magelang seorang diri. Hanya saja perjalanan kali ini ternyata membawa sesuatu yang jauh dari biasa. Vina tinggal di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari rumahnya ia memesan taksi online menuju terminal Kampung Rambutan. Ia membawa satu ransel besar dan beberapa tas kecil lain, seperti lazimnya orang-orang yang hendak mudik. Supir taksi yang membawanya termasuk cerewet, terus-menerus mengajaknya mengobrol sepanjang perjalanan. Menanyakan kampung halaman, keperluan pulang, hingga berapa lama ia akan tinggal di Magelang. Vina menjawab semua dengan sopan, meski dalam hati agak jengah. Di tengah percakapan yang membosankan itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya bergidik. Di jendela mobil sebelah kirinya, dari arah luar, seekor cicak tampak menempel kuat pada kaca. Yang membuatnya aneh, ekor cicak itu bercabang 2. Vina yang memang tidak suka cicak, langsung mengetuk-ngetuk kaca dari dalam, berharap cicak itu pergi. Tapi hewan kecil itu tak bergerak sedikit pun dan tetap melekat di kaca. Supir taksi hanya tertawa kecil. "Takut cicak ya, Mbak?" katanya santai. Vina hanya membalas dengan senyum kecut. Ia merasa tidak nyaman, apalagi posisi cicak itu terlalu dekat dengan wajahnya. Sayangnya, ia tidak bisa pindah tempat duduk, karena tas-tas besar yang dibawanya sudah memenuhi kursi sebelah. Cicak itu tetap menempel sampai taksi berhenti di terminal Kampung Rambutan. Bahkan ketika Vina hendak turun, cicak itu masih ada di sana, membuatnya semakin geli. Supir taksi turun lebih dulu, membuka pintu dan membantu mengusir cicak itu dari luar. Sebelum berpisah, sang supir sempat berkata, "Hati-hati ya, Mbak." Katanya kalau lihat cicak berekor 2 begitu, suka pertanda nggak bagus. Ucapan itu membuat Vina tambah tidak enak hati. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyeret tasnya masuk ke dalam terminal. Ia mengecek tiket bis yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Keberangkatan dijadwalkan pukul 5:45. Sementara saat itu baru pukul 5 sore, masih ada waktu sekitar 45 menit. Agar tidak repot di jalan, Vina memutuskan untuk ke toilet lebih dulu. Ia memang sedang datang bulan dan sering buang air kecil, jadi lebih baik bersih-bersih sejak awal. Di toilet, ia melihat 3 bilik tertutup dan seorang ibu-ibu sedang berdiri menunggu giliran. Vina ikut antri di sebelahnya. "Ibu mau kemana?" tanya Vina sambil tersenyum. Ibu itu membalas dengan senyum lembut dan berkata, "Saya mau ke Magelang." Vina terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu orang satu tujuan. Tak lama, satu bilik terbuka
dan mestinya itu giliran si ibu. Tapi sang ibu malah berkata, "Silahkan duluan, Mbak. Saya lagi nungguin anak saya." Vina mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam bilik. Ia membersihkan diri, mengganti pembalut, dan saat keluar, 2 bilik lainnya ternyata sudah kosong. Namun anehnya si ibu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak masuk, hanya berdiri diam sambil menatap bilik kosong itu dengan pandangan kosong. Vina merasa aneh, tapi tak ingin ambil pusing. Ia hanya mencuci tangan, lalu keluar dari toilet tanpa berkata apa-apa lagi. Yang tidak ia tahu, itulah awal dari serangkaian kejanggalan yang akan membawanya ke sebuah perjalanan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Setelah keluar dari toilet, Vina segera menuju area keberangkatan. Senja sudah hampir habis, cahaya langit mulai temaram. Terminal kampung rambutan masih ramai oleh para pemudik. Orang-orang hilir mudik membawa koper, anak kecil menangis, pedagang asongan berteriak menawarkan makanan ringan. Di tengah keramaian itu, Vina menatap papan jadwal dan menemukan nama bis yang akan ia naiki. Bis malam jurusan Yogyakarta yang nantinya akan melewati Magelang. Bis besar berwarna merah dengan garis emas melintang di sisi bodi itu terparkir tenang di jalurnya. Vina naik lebih dulu karena sudah memesan tiket. Tempat duduknya di bagian depan, tepat di seberang sopir dan dekat pintu masuk. Posisi yang cukup nyaman, tidak terlalu berguncang seperti bangku belakang dan memungkinkan ia melihat pemandangan sepanjang jalan. Saat duduk, ia menaruh tas kecilnya di kursi sebelah. Bangku itu masih kosong. Penumpang lain pun mulai berdatangan perlahan, sebagian sibuk mencari tempat duduk, sebagian lain masih di luar membeli bekal buka puasa. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu paruh baya datang dari arah belakang. Ia berhenti di samping Vina dan bertanya pelan. "Bangku sebelah ini kosong enggak ya, Mbak? Saya duduk di sini ya. Soalnya kalau duduk belakang suka mual." Vina tersenyum ramah dan mengangguk. "Silahkan Bu, bangkunya belum ada orang kok." Ia mengangkat tasnya dan meletakkannya di pangkuan. Sang ibu pun duduk dengan tenang, membuka tas kecil dan mengeluarkan sebuah kotak bekal plastik. Isinya kurma dan beberapa potong kue kering. Vina yang sedang tidak berpuasa karena datang bulan, mengambil sebutir kurma saat ditawari. Rasanya manis, meski lidahnya terasa getir oleh perasaan aneh yang belum juga reda sejak bertemu cicak bercabang ekor tadi. Bis perlahan mulai bergerak. Suara mesin bergetar lembut menggantikan riuhnya terminal. Penumpang mulai tenang, beberapa tertidur, yang lain sibuk menatap ponsel. Jalanan macet seperti biasa menjelang waktu berbuka. Lampu-lampu kendaraan memantul di kaca, sesekali menyilaukan mata. Vina mencoba memejamkan mata, tapi matanya justru sering terbuka karena rasa tak nyaman. Sepanjang perjalanan, bis beberapa kali berhenti di titik-titik tertentu untuk menjemput penumpang tambahan. Namun bangku di samping Vina tetap tidak ditempati orang lain. Ibu-ibu itu tidak bergeser, seolah memang tempat duduknya di situ. Hampir 2 jam kemudian, hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi kaca depan dan menciptakan suara lembut di atas atap bis. Saat itu, Vina merasakan ada tetesan air jatuh ke tangannya. Ia menengadah dan melihat AC di atasnya bocor. Tetesannya lambat, tapi cukup mengganggu. Ibu-ibu di sampingnya juga tampak risih karena tetesan air mengenai kursinya. Dengan wajah masam, ia akhirnya bangkit dan pindah ke bangku belakang yang kosong. Vina hanya mengangguk kecil sambil mengelap tangannya dengan tisu. Tasnya ia taruh kembali di kursi sebelah yang basah. Tak ada pilihan lain. Perjalanan terus berlanjut. Sekitar pukul 10 malam, bis berhenti di sebuah rumah makan di daerah Subang. Lampu-lampu terang menyambut para penumpang yang turun. Vina juga ikut turun, berjalan pelan ke tempat makan dan mengambil makanan prasmanan seperti penumpang lainnya.
Suasana rumah makan cukup ramai, banyak bis lain juga parkir di sana. Vina makan perlahan, mencicipi sedikit nasi, rendang, dan sayur. Ia merasa perutnya sedikit tidak enak, entah karena makanan atau karena sejak sore, tubuhnya memang terasa lelah dan gelisah. Setelah makan, ia naik kembali ke dalam bis. Dan kursi sebelahnya, seperti sebelumnya, basah karena bocoran AC. Dan Vina pun melapor ke sopir dan seorang kru membantu mengelap dengan kanebo. Namun bocorannya tak benar-benar berhenti. Beberapa saat setelah bis melaju kembali, Vina merasakan mual dan perutnya mules. Ia mulai berkeringat dingin, menahan rasa sakit di perut. Posisi bis yang berada di jalan tol membuat ia tak bisa segera turun. Ia hanya bisa mengurut-urut perut dan berharap mereka segera tiba di rest area berikutnya. Baru sekitar 1 jam kemudian, bis masuk ke rest area Palimanan untuk mengisi bahan bakar. Sopir memberi waktu sekitar 30 menit karena antrian kendaraan yang panjang. Vina tak menunggu lama. Begitu bis berhenti, ia langsung turun dan berjalan cepat ke toilet. Di sana, ia mendapat bilik kosong dan langsung masuk. Rasa mulasnya tumpah ruah membuatnya hampir menangis lega. Setelah selesai, ia mengganti pembalut dan membuang yang lama ke tempat sampah, dibungkus rapi dalam plastik kecil. Saat keluar, antrian sudah mengular. Ia merasa sedikit malu. Semoga tadi tidak ada yang mendengar suara-suara dari dalam bilik, pikirnya. Saat mencuci tangan, pandangannya tertumbuk pada sosok yang familiar. Di antara para ibu-ibu yang mengantri, ada satu yang tersenyum ke arahnya. Vina tertegun. Itu ibu-ibu yang sama dengan yang ditemuinya di toilet terminal Kampung Rambutan. Perempuan itu hanya tersenyum dan mengangguk. Vina membalasnya pelan, masih terheran-heran. Ia yakin benar, ibu itu tidak naik ke bis yang sama. Ia duduk di bangku depan dan tidak melihat perempuan itu naik satu bis pun sejak awal. Vina mulai merasakan hawa dingin merambat di punggung. Tapi ia buru-buru membuang pikiran itu. Barangkali ibu itu memang naik bis lain, dan hanya kebetulan saja mereka kembali bertemu di rest area ini. Dengan langkah ragu, Vina kembali ke bisnya yang sedang antri di pom bensin. Ia naik perlahan dan menemukan suasana dalam bis gelap, sebagian besar penumpang tampak tidur. Ia duduk kembali di tempat semula, mencolokkan headset ke ponsel dan memutar lagu. Tapi rasa kantuk segera menguasainya. Dalam sekejap, ia tertidur lelap, terlelap di tengah suasana gelap dan sunyi, yang perlahan membawa bis ke tempat yang tak seharusnya. Beberapa saat kemudian, Vina terbangun dalam keadaan linglung. Bis masih melaju di tengah malam, namun suasananya terasa berbeda dari sebelumnya. Ia mengucek matanya, mencoba menyesuaikan penglihatan dengan gelapnya ruang dalam bis. Lampu interior telah dimatikan sepenuhnya. Hanya ada cahaya remang dari luar yang menembus kaca secara samar, sekelebat cahaya lampu jalan atau kendaraan lain yang jarang melintas. Ia menoleh ke arah sopir yang tampak duduk diam, tubuhnya tegak dan kaku seperti patung. Tidak ada percakapan terdengar, tidak ada suara TV atau musik biasa yang biasanya menemani penumpang malam. Hanya terdengar suara pelan dari lagu keroncong lawas yang mengalun samar, lagu lama yang nadanya mendayu dan seolah berasal dari waktu yang jauh. Vina mengangkat ponselnya, berniat memutar lagu atau sekadar membuka layar, namun ponselnya menunjukkan baterai hanya tersisa 5%. Mode hemat daya menyala otomatis, memutuskan semua koneksi dan fungsi aplikasi. Ia melepaskan headset dari telinganya. Kini, yang ia dengar hanya lagu keroncong dan suara gesekan roda bis dengan aspal yang sayup terdengar dari bawah kaki bis. Ia berinisiatif mengisi daya ponsel. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan kabel charger, dan mencoba mencolokkannya ke port di bawah kursinya. Namun tak ada respons, ponselnya tetap mati, dan sepertinya port itu tampaknya tidak berfungsi.
Vina pun menoleh ke baris belakang, berharap menemukan port lain yang masih aktif. Saat itulah matanya menangkap sosok-sosok di bangku belakang. Salah satunya adalah ibu-ibu yang sebelumnya sempat duduk di sebelahnya, lalu pindah karena AC bocor. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok yang duduk di belakang si ibu. Seorang perempuan yang sangat ia kenal. Perempuan itu adalah ibu-ibu yang ia temui di toilet terminal Kampung Rambutan. Sosok yang juga ia lihat kembali di rest area Palimanan. Perempuan itu tampak duduk diam, matanya terpejam seperti orang tidur. Wajahnya terlihat tenang dan teduh, tapi dalam keremangan bis, justru ketenangan itu yang menimbulkan rasa gelisah di dalam dada Vina. Ia yakin betul tidak pernah melihat perempuan itu naik ke dalam bis. Sebagai penumpang yang duduk di depan dekat pintu, mustahil baginya melewatkan siapapun yang masuk sejak awal keberangkatan. Atau mungkin ibu itu naik dari pintu belakang? Dengan perasaan campur aduk, Vina perlahan berdiri dan berjalan ke arah sopir. Ia menunduk sedikit dan berbicara dengan suara pelan, bertanya apakah ia boleh meminjam colokan lain untuk mengisi daya ponsel karena colokan di tempat duduknya mati. Sopir itu tak memberikan jawaban. Vina mengulangi pertanyaannya dengan nada lebih jelas, dan kali ini sang sopir menjawab. Suara yang keluar datar, dingin, dan tanpa intonasi. Ia berkata bahwa di bis itu semuanya sudah mati. Kalimat itu membuat tubuh Vina menegang. Bukan hanya karena maknanya yang aneh, tetapi karena cara sopir itu menyampaikannya. Tidak ada sopan santun seperti sebelumnya. Tidak ada keramahan, seperti saat membantu membersihkan kursi yang basah. Suaranya kini terdengar seperti milik orang asing. Dengan jantung yang berdegup tidak karuan, Vina kembali ke bangkunya. Namun sebelum ia duduk, terdengar suara pelan dari baris belakang. Ibu-ibu yang tadi terlihat tidur kini telah terjaga dan menanyakan apakah ada yang salah. Vina menjelaskan bahwa colokan di tempat duduknya mati dan ia ingin mengisi daya ponsel. Ibu itu menanggapi dengan ramah. Ia menawarkan agar Vina meminjam port di bangkunya dan menyuruhnya menyerahkan kabel charger. Vina memberikan kabel itu dengan ragu dan melihat si ibu mencolokkannya ke tempat duduknya sendiri. Kali ini, indikator baterai di layar ponsel menyala, menandakan bahwa charger tersebut berfungsi. Vina mengucapkan terima kasih, meski dalam hati tetap merasa tak tenang. Ponselnya tetap tidak menyala sepenuhnya karena dayanya sudah kosong total. Baru tampak lambang baterai yang sedang diisi, tetapi belum bisa menyala normal. Saat itulah ia merasakan sesuatu menetes ke pundaknya. Refleks, ia mendongak. Dari arah langit-langit air menetes dari AC. Bukan tetesan biasa, karena saat ia menciumnya, tercium bau amis yang menyengat seperti bau darah. Perasaan takut langsung menjalari tubuhnya. Ia menoleh ke arah kaca samping, dan di sana seekor cicak terlihat menempel erat pada kaca, nyaris di posisi yang sama seperti yang ia lihat di jendela taksi online beberapa jam sebelumnya. Cicak itu memiliki ekor yang bercabang dua. Rasa takut makin kuat. Tapi ia belum sempat bereaksi karena ibu di barisan belakang kembali berbicara. Kali ini ia menawarkan tempat duduk di sebelahnya yang kosong, meminta Vina pindah saja ke sana. Vina menurut ia tak tahan dengan tetesan air amis dan kehadiran cicak yang seperti tak pernah pergi. Ia melangkah ke belakang dan ibu itu berdiri sejenak agar Vina bisa masuk ke kursi dekat jendela. Setelah duduk, ia berusaha mengatur napasnya yang tak beraturan. Ibu itu kemudian bertanya dengan nada lembut, menanyakan di mana Vina akan turun. Vina menjawab bahwa ia akan turun di Terminal Tidar Magelang. Namun ia juga mengungkapkan rasa herannya karena jalanan terlihat sepi dan gelap, seperti tidak ada kendaraan lain yang melintas. Ibu itu hanya tersenyum. Lalu dengan suara pelan,
Ia berkata bahwa untung saja Vina dijaga. Vina bingung dan bertanya dalam hati maksud kalimat itu. Belum habis rasa bingungnya, ibu itu menyebut satu nama, Baskoro. Nama itu adalah nama almarhum ayah Vina. Ia tidak pernah menyebut nama itu dalam percakapan selama perjalanan. Tapi ibu itu menyebutnya dengan yakin. Vina merasa darahnya turun ke kaki. Ia bertanya-tanya dari mana ibu itu tahu. Namun si ibu hanya mengatakan bahwa ia mengenal ayahnya dan juga mengenal ibunya. Vina tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Ibu itu lalu mengeluarkan sebuah jeruk dari tasnya. Ia mengupas jeruk itu perlahan, lalu membaginya menjadi 2 bagian. Setengahnya ia makan, dan setengahnya ia berikan kepada Vina. Awalnya Vina menolak, tapi ibu itu tetap menyodorkannya sambil tetap makan bagiannya sendiri. Akhirnya Vina menerima. Jeruk itu tampak seperti jeruk pasar biasa. Kulitnya hijau. Tapi rasanya sangat manis, lebih manis dari biasanya, hingga membuat lidahnya terasa aneh. Saat Vina memuji rasa jeruk itu, ibu tersebut hanya menjawab bahwa rasanya manis, seperti darah milik Vina. Perkataan itu membuat seluruh bulu kuduk Vina berdiri. Tatapan ibu itu berubah, tetap tersenyum, tapi pandangannya menembus dalam dan kosong. Ibu itu kemudian menepuk lembut tangan Vina dan mengatakan agar Vina nanti menyampaikan salam kepada ibunya. Vina tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar kaca, mencoba menenangkan diri. Tapi malam di luar tetap gelap. Jalanan terus membentang tanpa arah yang pasti. Dan kini ia mulai sadar bahwa ia tengah berada dalam perjalanan yang bukan sekadar perjalanan pulang kampung biasa. Tiba-tiba perut Vina kembali terasa mulas. Entah karena jeruk yang baru saja ia makan, atau karena memang tubuhnya belum benar-benar pulih sejak tadi. Ia menahan rasa tak nyaman itu sambil terus mengamati suasana luar dari balik kaca. Jalanan tetap gelap, kosong dan sunyi. Tidak ada mobil lain yang terlihat. Tak ada lampu jalan yang menyala dengan terang. Hanya kelam yang seolah menggantung di sekeliling mereka. Beberapa menit kemudian bis berbelok masuk ke sebuah rest area. Vina melihat dari papan petunjuk yang melintas bahwa mereka kembali berhenti di pom bensin. Ia mengira bis hanya hendak mengisi bahan bakar lagi atau memberi waktu istirahat bagi penumpang. Karena rasa mulas makin tak tertahankan, Vina segera berdiri dan meminta izin kepada sopir untuk ke toilet. Sopir hanya menoleh sekilas dan memberi isyarat untuk silakan. Tidak ada kata, hanya lirikan kosong yang bahkan tidak menunjukkan empati. Vina turun dengan terburu-buru. Ia tidak sempat mencabut charger dari bangku ibu-ibu di belakang. Ia hanya mencabut ponselnya yang masih mati dan membawa tas kecilnya. Dengan langkah tergesa, ia mencari simbol toilet dan segera berlari ke arahnya. Begitu memasuki area toilet, langkahnya terhenti. Ruangan itu terlihat familiar. Terlalu familiar. Denahnya, warna dindingnya, bahkan susunan wastafel dan biliknya, semuanya persis seperti toilet yang ia kunjungi sebelumnya di rest area Palimanan. Vina sempat berpikir bahwa mungkin memang desain rest area itu seragam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada yang tidak biasa. Meski begitu, rasa ingin buang air lebih kuat dari rasa takutnya. Ia masuk ke salah satu bilik, mengunci pintu, dan segera menyelesaikan urusannya. Begitu keluar, matanya menyapu ruangan. Kali ini, toilet benar-benar kosong. Tidak ada satupun orang lain di dalam. Tidak ada antrian, tidak ada suara, hanya kesunyian dan pantulan bayangan tubuhnya di cermin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Perasaan heran mulai berubah menjadi gelisah. Ia keluar dari toilet dan menoleh ke sekeliling. Namun yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang adalah kenyataan bahwa bis yang ia tumpangi tadi tidak ada di tempat semula. Ia berlari kecil menyusuri deretan kendaraan yang terparkir, matanya mencari-cari bodi merah dengan garis emas yang sudah dikenalnya.
Tidak ada. Bis itu menghilang begitu saja, seperti lenyap di telan malam. Vina berdiri di tengah pelataran rest area, terengah-engah dan kebingungan. Ia mencoba mengingat kembali dengan yakin. Apakah tadi ia salah naik bis? Apakah ia salah rest area? Tapi semuanya terasa terlalu nyata. Ia jelas mengingat bahwa sebelumnya mereka sudah meninggalkan Palimanan lebih dari 1 jam lalu. Tidak mungkin mereka kembali ke tempat yang sama. Namun segalanya semakin mengganggu ketika ia melihat papan kecil di dekat toko oleh-oleh. Tertulis jelas di sana, Rest Area Palimanan KM 102. Tubuh Vina melemas. Ia menatap papan itu lama, matanya hampir tak percaya. Ia benar-benar kembali ke tempat yang sama, padahal seharusnya bis sudah jauh dari sini. Ia berdiri kaku, seperti tubuhnya ditarik kembali ke dalam pusaran yang tak terlihat. Jiwanya seperti ditahan dalam ruang waktu yang aneh, berputar-putar di titik yang sama. Dalam kondisi kalut, ia berjalan pelan ke pinggir area, mencoba mencari pertolongan. Beberapa orang yang duduk merokok di luar minimarket melirik ke arahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria muda berseragam petugas rest area, menghampirinya dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Vina menjawab bahwa ia tertinggal bis dan sekarang bingung karena merasa telah kembali ke tempat yang seharusnya sudah lama mereka lewati. Petugas itu mengangguk datar. Ia berkata bahwa kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Ada saja orang yang tertinggal bis di tengah malam, terutama jika mereka tertidur atau terlalu lama di toilet. Vina menjelaskan lebih lanjut bahwa ia merasa aneh. Karena tadi ia yakin bisnya sudah berjalan jauh, namun kini ia kembali di tempat yang sama. Pria itu hanya mengernyit, tidak memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan Vina. Bagi mereka, ia hanyalah satu lagi penumpang yang ketinggalan bis. Beruntung, petugas tersebut bersedia membantu mencarikan bis pengganti. Ia bertanya ke beberapa sopir yang masih parkir, dan akhirnya menemukan satu bis menuju Jogja yang masih punya kursi kosong. Vina langsung menyanggupi. Ia terpaksa membeli tiket baru dan membayar langsung ke sopir. Meski harus merogoh kocek 2 kali lipat, ia tidak peduli lagi. Yang penting, ia bisa segera keluar dari tempat itu. Ponselnya tetap tak bisa dinyalakan. Ia tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak suaminya. Tidak adiknya yang sedianya akan menjemputnya di terminal Tidar. Saat akhirnya bis pengganti itu mulai berjalan kembali, Vina hanya duduk diam di pojok bangku belakang. Matanya lelah, pikirannya penuh tanya. Semua kejadian tadi masih terekam jelas. Wajah ibu-ibu itu, jeruk manis yang terasa aneh, perkataan bahwa ia sedang dijaga, dan yang paling tidak bisa ia lupakan, kalimat itu, sampaikan salam pada ibumu. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi perasaan bahwa ia tidak sendirian, bahwa sejak awal ada sesuatu yang mengawasinya, makin lama makin nyata. Dan satu hal lagi yang belum sepenuhnya ia sadari, kejadian ini belum selesai. Seiring waktu berjalan, langit mulai memucat ketika bis yang Vina tumpangi perlahan memasuki wilayah Magelang. Setelah semalaman terombang-ambing dalam kebingungan dan ketegangan, tubuhnya terasa lemas. Ia tidak sempat tidur di perjalanan kedua ini. Matanya terus menatap keluar jendela, namun pikirannya jauh tertinggal di rest area Palimanan. Di tempat itu, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan dengan logika. Begitu bis sampai di terminal Tidar sekitar pukul 6 pagi, Vina turun dengan langkah gontai. Ia langsung mencari warung kecil yang masih buka, sekadar untuk mengisi daya ponsel. Ia meminjam charger pada pemilik warung dan menunggu dengan sabar. Setelah 5 menit, layar ponselnya mulai menyala kembali. Hanya 3%, tapi cukup untuk membuka pesan-pesan yang sejak tadi menumpuk. Puluhan panggilan tidak terjawab dan pesan dari berbagai nomor masuk nyaris bersamaan. Dari suaminya, kakaknya, teman-temannya, dan terutama dari adiknya Eko yang sedari semalam menunggu di terminal.
Dengan tergesa, Vina langsung menelepon sang adik. Suaranya terdengar lega sekaligus cemas. Adiknya ternyata masih berada di terminal, tidak jauh dari lokasi Vina. Mereka segera bertemu. Saat melihat wajah adiknya yang lelah, Vina langsung tahu bahwa malam itu bukan hanya dirinya yang kebingungan. Adiknya menceritakan bahwa ia sudah menunggu sejak pukul 4 pagi, sesuai dengan estimasi kedatangan yang Vina berikan sebelumnya. Bis yang seharusnya membawa Vina memang datang, dan ia mengenali nomor plat serta ciri-ciri bis tersebut karena Vina sudah mengirimkannya lewat pesan. Namun yang membuat Eko panik saat semua penumpang turun, Vina tidak terlihat. Ia mencoba menghubungi, tapi tak pernah tersambung. Bahkan lebih mengejutkan, di antara bagasi bawah bis, sopir, dan kru menemukan satu koper besar berwarna kuning mencolok. Di koper itu tertera nama Vina, tertulis dengan spidol hitam di label nama. Koper itu sempat tidak ingin diberikan oleh kru bis, karena Vina tidak muncul. Adiknya harus meyakinkan mereka dengan menunjukkan KTP, menandatangani formulir, bahkan menelepon suami Vina sebagai jaminan bahwa benar koper itu milik kakaknya. Semua itu terjadi sebelum akhirnya bis berangkat kembali, meninggalkan mereka dalam kebingungan yang belum selesai. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di sana, suasana menyambutnya tidak seperti biasanya. Wajah-wajah keluarganya dipenuhi kekhawatiran. Mereka semua sempat panik dan hampir berpikir bahwa Vina hilang di perjalanan. Tapi yang lebih mengusik adalah reaksi ibunya ketika Vina mulai menceritakan seluruh kejadian malam itu. Vina mengisahkan segalanya, mulai dari cicak berekor 2, AC yang bocor dan berbau amis, ibu-ibu yang muncul berulang kali, hingga percakapan aneh yang menyebut nama ayahnya, Baskoro. Ia juga menyampaikan bahwa si ibu menitip salam pada sang ibu. Ibunya sendiri yang kini duduk di depannya dengan wajah semakin pucat. Ibunya diam beberapa saat, lalu bertanya siapa sebenarnya perempuan yang Vina temui itu. Vina menjelaskan sebisa mungkin. Usianya mungkin sekitar 65 tahun, rambut sebahu, kulitnya cerah, pembawaannya tenang. Ia tampak seperti orang biasa, bahkan sangat ramah. Hanya saja kehadirannya terasa aneh. Muncul di tempat yang sama secara berulang. Ibunya merenung dalam diam. Matanya menerawang jauh, seolah menggali ingatan yang sudah lama terkubur. Namun pada akhirnya, ia menggeleng pelan. Ia mengaku tak tahu siapa perempuan itu. Sejak saat itu, cerita Vina menjadi pembicaraan di keluarga. Setiap berkumpul, kisah bis misterius itu kembali dibahas. Vina sendiri masih enggan menyebutnya bis hantu. Ia tidak pernah melihat penampakan menyeramkan, tidak mengalami kerasukan atau teror fisik. Yang ia alami adalah keanehan yang menggerogoti kesadaran secara halus, sesuatu yang mengaburkan batas antara nyata dan tidak. Waktu pun berlalu. Sekitar 4 bulan setelah kejadian itu, ibunya wafat. Kembali Vina pulang ke Magelang. Ia membantu kakak dan adik-adiknya membereskan rumah, memilah barang-barang peninggalan ibu mereka. Baju, peralatan dapur, kain-kain batik, dan juga tumpukan album foto lama. Di salah satu album usang, Vina berhenti pada sebuah foto tua. Foto itu menampilkan ibunya yang masih muda, berdiri berdampingan dengan seorang perempuan lain yang tampak ceria. Namun pandangan Vina membeku saat menyadari bahwa wajah perempuan itu sangat mirip dengan ibu-ibu yang menemaninya di dalam bis malam itu. Ia menunjukkan foto itu pada kakak-kakaknya. Salah satu dari mereka mengenali sosok tersebut sebagai Kustini, sahabat lama ibunya semasa muda. Namun menurut mereka Bu Kustini sudah lama meninggal, sekitar tahun 2017. Vina tidak langsung mempercayai, ia merasa perlu memastikan. Beberapa hari kemudian, ia mencari informasi tentang almarhumah Bu Kustini ke keluarga yang masih tinggal di sekitar desa.
ia akhirnya bertemu cucu dari almarhumah tersebut. Dari mereka, Vina ditunjukkan foto-foto Bu Kustini di usia tua. Dan saat melihat salah satu foto itu, tubuhnya lemas. Tidak ada keraguan. Itu adalah perempuan yang duduk bersamanya di dalam bis, yang memberikan jeruk padanya, yang menyebut nama ayahnya, yang menitipkan salam kepada ibunya. Semua kepingan mulai tersusun. Sosok yang ia temui bukan orang sembarangan. Ia adalah sahabat ibunya. Seseorang dari masa lalu yang telah lama meninggal. Tapi entah bagaimana ia kembali hadir. Bukan dalam bentuk bayangan atau arwah menakutkan, tapi dalam bentuk manusiawi yang begitu nyata dan tenang. Hari-hari berlalu sejak kepulangan terakhir Vina ke Magelang. Setelah kepergian ibunya, rumah masa kecil itu tak lagi seramai dulu. Satu demi satu kenangan terasa menyelusup lewat dinding-dinding tua, lewat aroma lemari kayu dan suara dedaunan yang bergesekan di halaman belakang. Tapi tak ada kenangan yang mampu menandingi peristiwa yang ia alami pada Ramadan 2 tahun silam. Perjalanan malam yang secara perlahan mengubah caranya memandang dunia. Ia masih mengingat setiap detailnya. Cicak berekor 2 yang terus muncul, tetesan AC yang mengeluarkan bau amis darah, percakapan-percakapan ganjil, serta pertemuan berulang dengan seorang ibu-ibu yang ternyata telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Semua itu hadir bukan sebagai horor dalam bentuk seram dan menakutkan, tetapi sebagai kejanggalan yang mengikis batas antara nyata dan tidak. Vina tidak pernah mengalami kerasukan, tidak melihat penampakan berdarah, atau mendengar teriakan-teriakan dari dimensi lain. Tapi justru karena itulah, pengalaman itu jauh lebih membekas. Keanehan-keanehan yang ia alami hadir secara halus, seperti kabut tipis yang menyusup ke dalam kesadaran. Tidak frontal, tapi perlahan mencengkeram. Ia pernah berpikir bahwa semua itu mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan atau efek kurang tidur. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat pula ingatannya terhadap detail kecil. Wajah Bu Kustini, jeruk yang rasanya manis, tatapan kosong sopir bis, hingga jawaban datar, semua sudah mati, yang masih terngiang di telinganya. Sejak mengetahui bahwa Bu Kustini telah lama wafat, Vina mulai melihat pengalaman itu dengan cara berbeda. Rasa takutnya berubah menjadi tanya, dan tanya itu perlahan berkembang menjadi perenungan. Ia bertanya-tanya, mengapa harus dirinya yang mengalami itu? Mengapa Bu Kustini menemuinya? Dan mengapa semua itu terasa begitu personal? Ia teringat kalimat yang dilontarkan perempuan itu di dalam bis, yang saat itu terdengar seperti teka-teki, bahwa dirinya dijaga. Kalimat itu terasa ganjil di tengah suasana bis yang dingin dan kosong. Tapi sekarang, kalimat itu justru terasa seperti pelindung yang dikirimkan dari masa lalu. Ia mulai percaya bahwa malam itu, saat ia sendirian menempuh perjalanan mudik, saat ia memutuskan pergi lebih dulu meninggalkan suaminya, ada sesuatu yang memang ingin ia temui. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin menemuinya. Barangkali kehadiran Bu Kustini bukan sekadar kebetulan, bukan pula bentuk gangguan, melainkan bentuk lain dari penyertaan. Sebuah cara halus dari semesta untuk menyampaikan sesuatu yang belum selesai, atau sekadar memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia teringat kembali saat Bu Kustini meminta agar ia menyampaikan salam kepada ibunya. Permintaan yang terdengar sederhana, tapi menjadi sangat berarti setelah ibunya meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Mungkinkah itu adalah pertanda perpisahan? Atau barangkali pesan damai dari seorang sahabat lama? Kini, Vina menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali ke Jakarta, melanjutkan rutinitas rumah tangga dan pekerjaannya. Namun setiap kali Ramadan tiba dan terminal-terminal mulai dipenuhi wajah-wajah lelah pemudik, kenangan itu kembali hadir. Ia akan terdiam sejenak setiap kali melihat bis malam yang bersiap berangkat.
terutama yang duduk di kursi depan dekat pintu masuk. Kadang saat ia berkendara malam, ia masih memperhatikan jendela, sekadar memastikan tidak ada cicak dengan ekor bercabang 2 menempel di sana. Dan setiap kali ia makan jeruk, meski manisnya biasa saja, lidahnya tetap bisa mengingat rasa yang berbeda. Rasa jeruk yang diberikan oleh seseorang dari antara 2 dunia. Vina tidak lagi menyebut kisah itu sebagai cerita seram. Ia menyebutnya perjalanan. Karena memang itulah hakikatnya. Sebuah perjalanan yang membawanya pulang bukan hanya ke kampung halaman, tapi juga ke masa lalu keluarganya, ke kenangan yang telah dikubur waktu, dan ke batas tipis antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Baginya, malam itu bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Bahwa kadang hal-hal yang kita anggap kebetulan bisa jadi adalah panggilan. Dan dalam kesendirian, seseorang bisa benar-benar bertemu dengan yang seharusnya tak bisa lagi dijumpai. Tapi saat dunia menjadi senyap dan langit begitu gelap, jalan pulang bisa jadi lebih dekat.